Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji uji kinerja PBG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lampung. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Triswo Handoyo, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 saya melaksanakan kegiatan uji kinerja di unit kerja saya di SMK Negeri 1 Sekampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? How are you today? Fine. Huh? Gimana? Fine, sir. Fine. About myself, legal, technically masih agak beda. Before we start our agenda today, let's reciting basmalah together. Well, students, I will check your attendance list. So everybody here, is everybody here? Yes or no? No. Who is not coming to this class? Who? Ya, ya. Tiga tuh ada. Yang tiga. Dua, kan? Ada alasannya apa? Ada alasan klik or izin? Untuk melanjutkan ke materi berikutnya, continue the next step. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa materi dan untuk materi kali ini hampir habis materinya. Ya, materi yang kita bahas adalah materi salah satunya adalah recontext. Recontext lagi-lagi kita bakal ketemu sama namanya teks. Di ulangan kalian bakal ketemunya nanti teks kalau pas ulangan akhir nanti kalian bakal ketemu teks yang begitu yang banyak teksnya, tinggal suruh jawab apa maknanya dan lain sebagainya. Jadi di sini saya akan menjabarkan tentang materi recontext. We will discuss about our material is about recontext. But like usual, I don't want to describe about material by myself. Saya nggak mau menjelaskannya dengan saya sendiri yang menjelaskan. Saya maunya kalian mencari dulu. Setelah kalian cari, nanti kalian silakan untuk menjelaskan. Maksud saya kalian untuk menaruh di sini. Kita pakai mind mapping lagi. Nanti saya sediakan kotak dialognya untuk menuliskan pemahaman kalian. Di sini saya minta untuk mencari dulu apa sih itu recontext. Mencari mandiri boleh, saling tanya websitenya boleh, tapi untuk mencari pengertian coba dicari sendiri dulu di HP masing-masing. Boleh pakai HP-nya masing-masing, silakan. Using English ya. Di buku yang saya pernah share itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kalian silakan cari definisi, social function, dan saja dan definisinya menggunakan bahasa Inggris.
Wow. Jika if you have a question, you can ask me. Jika ada pertanyaan, silakan menanyakan kepada saya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau bertemu sambil dipahami, jangan cuma dicari aja. Nanti dicari nggak dipahami, kita tanya semua. Coba dicari di internet. Sudah ketemu semuanya? Sudah? Kalau sudah saya minta menulis. Sudah? Belum? Kalau udah perlu jawabnya dan dipahami, belum dicatat di kertas, nggak apa-apa. Nanti dicatatnya yang final. Nah, sudah siap? Ya? Oke. Saya nggak mau nunjuk, ya. Saya nggak mau nunjuk. Siapa aja yang mau maju, silakan angkat tangan, raise your hand, and tell your name, and then what you want to answer. Jadi kalian menunjuk tangan, sebut nama dan mau jawab apa. Silakan. Yang duluan biasanya dapat yang paling mudah itu, yang signature. Ya, silakan ada yang mau jawab. Signature, social function, genetic structure, and then language structure. Oke, benar? Iya. What you want to answer? What's the question that you want to answer? Definition. Okay. Come over. Yeah. Ini. Okay, for Indah, please give applause to Indah. Okay, selanjutnya the social function, the generic structure and language feature. Siapa yang siap maju?
dan Indonesia. Ya, silakan. Who wants to answer the other question? Please come forward. Silakan. Ya, yang lain. Cynthia. Okay, Cynthia, what do you want the question will be answered? Social content, okay. Silakan. Okay, give applause for Cynthia. Okay, good. Ya, salah. Siapa lagi yang mau gitu? Kenapa? Bagaimana? Yang gimana? Generik lah. Questionnya? Siapa namanya? Laura. Okay, give applause for Ayu. Silakan, the last one, but not least, the last but not least.
for Maya. Give applause for Maya. Maya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari apa yang telah dijabarkan oleh kalian. Memang saya ketika pembelajaran dengan definition, social function, generic structure, navigation dan lain sebagainya. Ini memang materi yang standarnya harus kalian ketahui apa aja yang ada di konteks. Di konteks ini definisinya text is used to tell something that has happened. Menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Jadi kalau mau cerita yang akan datang itu nggak bisa dari konteks. Misalnya saya mau ambil buku besok, itu nggak bisa langsung dari konteks. Kemudian generic social function dulu. Social function to recall event for the purpose of informing and entertaining. Jadi fungsinya itu menceritakan ulang kejadian untuk bertujuan menginformasikan atau menghibur. Ya. Terus generic structure. Di generic structure ada orientation, event, dan reorientation. Penjelasannya nanti saya jelaskan di saya. Kemudian lagi dicari using simple past tense. Simple past itu menjelaskan kalimat yang menjelaskan masa lalu atau apa. Misalnya subjek plus verb dua. Kemudian menggunakan action verb. Jadi verbnya menggunakan action verb. Apa yang telah dilakukan itu verbnya menggunakan action verb. Kemudian temporal sequence itu ada yang first, second dan sebagainya. Kemudian untuk penjelasan lebih rincinya akan saya jelaskan di sini. Nah, di sini ada recontext. Kalian di sini diminta untuk mampu menganalisis fungsi sosial dan lain sebagainya. Tadi sudah ditemukan. Mampu dianalisis, nanti menyusun juga. Di sini kalian saya minta untuk menyusun. Kemudian penjelasannya recontext sama seperti yang dijelaskan tadi, cuma ini saya sajikan dalam bahasa Indonesia yang saya buat. Merupakan teks yang digunakan untuk menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Sama, teks ini bisa menceritakan tentang recount berbentuk fiksi maupun cerita yang benar-benar terjadi. Jadi kalau ceritanya fiksi itu boleh dimasukkan ke sini. Bedanya recount sama naratif. Kalau naratif itu ada permasalahan. Kalau ini cuma menceritakan ulang kejadian-kejadian yang telah terjadi. Nih, di sini recontext memiliki sama dengan naratif, berbeda sama menceritakan sesuatu yang masa lampau. Untuk membedakannya, kemudian ciri-ciri dari naratif mengangkat permasalahan, sedangkan recount tidak menyajikan konflik. Paham perbedaannya? Jadi kalau nemu soal ada masalah, berarti itu naratif. Kalau cuma yesterday I go to supermarket, I bought, saya beli apa ini, itu berarti dia menggunakan recontext. Kemudian macam-macam recount. Recontext memiliki beberapa macam jenis teks yang bisa digunakan untuk Anda menulis, disesuaikan dengan tujuannya. Macam-macamnya di sini. Personal recount, seperti yang disampaikan tadi, bisa fiksi, bisa nyata. Dan personal, ada pun juga personal recount, yaitu menceritakan tentang diri ya. Kemudian factual recount. Factual artinya yang benar-benar terjadi. Imaginative recount itu berarti yang dari imajinasi atau cerita yang dibuat-buat. Itu termasuk ketika juga boleh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strukturnya. Tadi orientation, event, sama reorientation. Di dalam orientation sendiri, penulis diminta untuk memberikan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, kapan, dan kejadian itu terjadi di masa lalu yang akan diceritakan. Di dalam bagian ini penulis diharapkan untuk memberikan pembaca informasi yang diperlukan untuk memahami kesimpulan teks. Kemudian event ini di tahap kedua ini penulis dapat menyampaikan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Penulis diminta untuk menuliskan cerita dalam urutan. Contohnya tadi menggunakan kronologikal ya, sequence tadi ya.
Ini first day, the next day, dan lain sebagainya. In the last day itu menggunakan kata hubung seperti ini. Kemudian dijelaskan hari pertama saya ngapa. Misalnya nanti kalian KI ini bisa dijadikan di konteks. Yang jadi masalah KI kalian semester depan, materi di konteks hari ini. Jadi nggak mungkin kalian ceritain KI-nya kalian. Mungkin cerita KI-nya kalian atau kejadian yang diceritakan. Di tahun terakhir penulis bisa menuliskan rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Penulis juga bisa menuliskan komentar atau kesan personal terhadap peristiwa yang terjadi. Jadi boleh menceritakan ulang kesimpulan dari atas sampai bawah, ataupun ngasih komentar kayak misalnya perjalanan holiday saya waktu itu sangatlah asik dalam menarik, itu boleh. Jadi jadi tadi di konteks itu ada apa aja tadi? Ada apa? Yang pertama strukturnya presentation, kedua event, ketiga kemudian ciri-cirinya menggunakan past tense, action verb nih, stand, went, go, took, dan sebagainya. Menggunakan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu nih seperti tadi. Kemudian and, after that, dan lain sebagainya menggunakan conjunction and time connective. Ini contohnya. Ini sudah saya kasih contohnya di sini. Orientation, event, dan reorientation seperti ini. Judulnya di sini. Judulnya di sini Lewis Day Out. Ini di sini judulnya. Kemudian orientationnya di sini, pengenalannya di sini, eventnya di sini, exciting day ini ada orientation. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Sejauh ini ada yang ditanyakan? No. You have no question, okay? Because you have no question, Enggak pertanyaan. Alhamdulillah, mudah ya. Sama materinya. Kelompok dengan jumlah segini karena yang sudah terdapat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12. Jadi saya minta 3. Di sini ada 4, ini ada 4, berarti 1 yang dari mana? 3. Tempatnya enaknya di sini. Kalian ketiknya ambil di sini. Ya. Oke, sekarang silakan buat kelompok 1, 2, 3 mau ganti. Ya, gitu. Ini 4, 3 ini berarti masuk ke sini. Yang 3 sana. Oh ya, salah. Ya, silakan kalian buat per kelompok. Karena ini saya mau buatin kalian untuk menceritakan sesuatu yang telah terjadi, kejadian lampau. Dan ini ada berapa kelompok? 4 ya? Ada 4 kelompok. Saya minta untuk kelompok yang hijau buat yang faktual di sini imajinatif. Oke, silakan sebelum membuat faktual ataupun imajinatif kalian buat ininya dulu, schedule-nya dulu. Saya mau terstruktur pembuatannya. Jadi saya minta kalian untuk membuatkan schedule-nya dulu. Hari ini akan membuat apa saja. Saya minta dipresentasikan hasilnya, ditunjukkan maksud saya. Di sini nomor, di sini agendanya, di sini time-nya, di sini eksekutornya. Ya, paham kan? Siapa aja yang mau eksekusi, ngapain aja kalian. Jadi kan mencari data terus mengumpulkan informasi, kemudian menuliskan, mengetikkan ya maksud saya, mengetikkan teks, kemudian presentasi. Oke.
Saya harus direkam. Oke, untuk pembuatan ceritanya saya rawat, tidak saya minta untuk imajinatif ataupun faktual. Yang penting kalian buat jadinya gimana silahkan, daripada saya membatasi kalian. Kalian pengen imajinatif, tapi ternyata kalian dapatnya faktual kan lebih ini. Jadi silakan kalau udah dapat imajinatif ataupun faktual silakan dipakai. Yang jelas unsur-unsur di konteks harus terpenuhi. Schedule-nya dibuat dulu sebelum buat teks. Schedule-nya dibuat dulu. Udah dibuat schedule-nya tadi? Siapa yang membuat ininya? Yang membuat mencari sumber? Ditulis nama agendanya apa? Sumber atau source atau apa? Mencari sumber. Tanya menit ya, untuk schedule yang kedua itu tanya berapa menit, silakan dibuat. Waktu kita kan ada tadi 21 kali 45, jadi 45 menit itu untuk buat tes, kemudian untuk mencari dan presentasi. Silakan dibuat saja. Kira-kira yang paling lama di apanya? Membuat apa ya? Kalau 45 menit paling lama ngapain? Oke, buat teksnya. Ya, itu paling lama. Jangan sampai kalian buat 5 menit gimana? Oke, kalau presentasinya bentar. Kalau bilang aja boleh atau semuanya. Jangan. Sudah selesai. Silakan kirim ke email saya yang disampainya semua. Kirim ke email saya yang mana? Tiga. Yang sudah boleh dikirim ke email saya di 3. Bisa dulu. Ditulisnya tulis nama kalian, nama ketiga. Kirim ya. Oke, karena sudah kirim, di sini saya mau minta sesuai schedule, saya minta untuk presentasi. Presentasi kan, nanti saya buka dulu ya saya.
Agi dan kawan-kawan. Silakan semuanya Amelia untuk maju ke depan. Siapa yang mewakili atau semua? Silakan. Saya bukakan filenya. Silakan dari depan. Dari depan menjelaskan. Kelihatan nggak ini yang di belakang? Kelihatan? Silakan salam, perkenalkan diri. Siapa maksudnya? Berapa? Ya, kalau bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris lebih bagus. Salah. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang bernama Ayu Sulati dan kemudian yang Amelia Ramadhani yang ini mempresentasikan Teks apa? teks Report. Report teks. Oke. Ini report teks yang kalian buat. Itu ada apa aja? Judulnya apa? Ini apa judul? Ini kelompok kuning ini apanya? Orientation. Di sini orientation. Nah, ya. Kemudian yang abu-abunya apa? Hah? Event. Kemudian ini reorientasi di sini maksudnya apa ini? Dia nyimpulin atas ini apa cuman membuat ini? Membuat interesting menarik. Berarti dia kesimpulannya dia itu memberi komentar pada cerita yang ada di sini. Oke, yang lain silakan dilihat di depan. Di sini memang teksnya simple, yang dibuat simple, sangat simple kan. Cuman poin yang saya fokuskan adalah di sini mencantumkan titel atau judul tadi di selatannya nggak ada. Kemudian di sini menampilkan I spend di sini spend dan lain sebagainya menggunakan verb 2. Ini menjelaskan tentang orientationnya. Ini my holiday, saya pergi kemana, dia jelaskan. Terus we went to Borobudur, bla 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 bla. Ini menjelaskan tentang agenda yang ada di sana. Di sini menjelaskan keterangan waktu, kemudian menjelaskan ketemu sama siapa dia, kemudian nyampe ke rumah sampai jam 7 sore. Kemudian kesimpulannya liburan ini sangat menyenangkan atau menarik. Kemudian di sini sudah lengkap, cuman ketika saya minta buat teks ya nantinya kedepannya dikembangkan lagi jumlah teks yang akan diceritakan. Ini nggak apa-apa, ini untuk latihan nggak apa-apa. Jadi ada yang ditanyakan tentang teks yang sedang dipresentasikan? No? Ya ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi tentang apa namanya rekonteks. Rekonteks itu teks yang simple. Kita cuma menceritakan kejadian-kejadian yang lampau aja.
nggak ada konflik, kita nggak nyari titiknya, nggak perlu menemukan solusinya dan lain sebagainya, nggak lain naratif. Cuman biasanya dari konteks ini yang faktual itu di mana? Di berita-berita itu di konteks. Jadi ada pembawa berita itu kan menceritakan telah terjadi penangkapan atau telah terjadi pencurian atau telah lain sebagainya, itu menceritakan ulang saja. Kemudian untuk kegiatan kita hari ini kita sudah cukupkan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan sebelum saya tutup. Tidak ada? Yakin? Kalau ada pertanyaan boleh japri, kalau bikin malu boleh japri. Tapi japrinya jangan jam salah, jam kerja ya. Tapi kalau saya biasa menjaprinya di luar dari kelas, mungkin saya lupa mau ganti dan akhirnya saya punya malu. Ya? Sengaja boleh dikumpulkan di kumpulkan saya. Nanti untuk saya bahan referensi. Oke, itu aja dari materi hari ini. Saya mau tahu refleksi dari pembelajaran hari ini. Kira-kira seperti biasa saya mau merefleksi diri saya dalam pembelajaran. Kira-kira dalam pembelajaran hari ini, apa kira-kira yang menurut kalian menarik dalam pembelajaran ini? Gimana? Yang menarik dalam pembelajaran hari ini apa? Penggunaan apa? Kayaknya kalian antusias ketika memegang pena ini tadi. Sampai lupa memakai pena biasa, ya. Sampai lupa yang pena biasa. Jadi penggunaan teknologi yang kita gunakan, kita nggak menggunakan papan tulis biasa, menuliskan dan membaca mind mapping tadi. Itu menarik atau kurang menarik untuk pembuatan mind mapping? Menarik. Dan mengenal teknologi baru juga. Jadi saya usahakan untuk pembelajaran berikutnya saya berupaya menggunakan teknologi. Dan kira-kira yang kurang, yang bikin kalian pusing lah, yang bikin kok ada ini sih, itu apanya? Konteksnya. Kenapa? Mikirin ceritanya mau ceritain apa? Oke. Yaitu namanya pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa harus fokus dengan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari di dalam pembelajaran bahasa kita ceritakan. Naratif itu, dongeng itu contoh masuk bahasa Inggris. Kemudian dari konteks itu dunia berita, kalau kalian pengen jadi presenter, pengen jadi news anchor. News anchor apa? News anchor apa? Bukan berita yang anchor ya. News anchor itu pembawa ke berita, namanya news anchor. Itu juga bisa sudah punya bekal dari report text ini. Report text ini. Kemudian itu aja dari saya. Kurang lebihnya nanti kita diskusikan di media sosial yang sudah ada di grup. Untuk karena tidak ada pertanyaan, kita tutup. Let's we close our meeting by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah. Before I close with salam, please give applause. Give applause again to our class today. Thank you for your attention today. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.